Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Robi Delvis ya. Kali ini saya akan melanjutkan kajian kita tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali ya. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep apa namanya maslahah ya atau kesejahteraan sosial. Kali ini saya akan membahas tentang konsep produksi ya yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, Imam Ghazali memandang bahwa kerja itu sebagai bagian daripada ibadah seseorang. Bahkan beliau secara khusus memandang bahwa kerja itu merupakan kewajiban sosial ya atau fardu kifayah. Sebagaimana kita ketahui, fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam ya, yang bisa diwakilkan atau oleh sebagian. Misalnya ketika apa namanya ada jenazah yang meninggal, ada orang yang meninggal dunia, maka itu harus ada yang mensolatkan. Ketika tidak ada, maka semua kaum muslimin itu berdosa. Tetapi ketika sudah ada yang melaksanakan, maka gugur dosanya untuk yang lain. Nah, di dalam pekerjaan juga demikian. Misalnya ketika dibutuhkan barang-barang ya, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, kemudian gula dan lain sebagainya. Kemudian umat Islam tidak ada yang memproduksinya sehingga kebutuhannya berkurang atau tidak terpenuhi, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa ya. Jadi kerja itu adalah ibadah dan sekaligus kewajiban sosial ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Itu menurut Al-Ghazali. Nah, yang kedua, Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa aktivitas produksi itu secara hierarkis ya, bertingkat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada industri dasar. Nah, yang termasuk kelompok ini misalnya tekstil ya untuk pakaian, kemudian agrikultur untuk makanan, kemudian yang lain-lain yang nantinya itu adalah produknya itu untuk menghasilkan barang-barang dasar atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu yang termasuk industri dasar. Yang kedua adalah industri penyokong, yaitu industri yang bersifat tambahan sebagai pendukung daripada industri dasar. Kemudian yang ketiga ada industri komplementer yang bersifat melengkapi ya. Itu. Jadi industri itu tiga kata Al-Ghazali. Yang pertama ada industri dasar, yang kedua ada industri penyokong, dan yang ketiga ada industri komplementer. Nah, selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan bahwa dari ketiga tingkatan produksi itu yang paling penting atau yang paling krusial itu adalah tingkatan pertama ya, yaitu industri dasar. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa manakala industri dasar ini atau kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka apa namanya kehidupan manusia itu akan runtuh ya, akan binasa. Makanya sangat penting sekali bagi umat Islam untuk mampu memproduksi atau menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok ya. Dan ini yang memang menjadi kelemahan umat Islam sampai saat ini. Kita misalnya membutuhkan makanan pokok seperti beras, tepung dan lain sebagainya, tetapi pemilik produksi terbesar tentang beras dan lain sebagainya itu bukan dari umat Islam. Kemudian di era modern ini kita juga membutuhkan laptop, handphone, alat komunikasi lainnya. Lagi-lagi ini pun tidak dikuasai dan tidak dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam hanya menjadi konsumennya dan tidak ada yang menjadi produsennya. Demikian pula misalnya kita membutuhkan transportasi baik untuk perjalanan ataupun untuk distribusi. Lagi-lagi tidak ada satupun umat Islam yang memiliki ya apa namanya pabrik motor ataupun mobil. Nah, ini pun sama ya menjadi masalah bagi kita. Padahal itu adalah fardu kifayah ya, harus ditunaikan dan harus ada umat Islam yang menguasainya. Nah, ini relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam produksi ini harus menjadi catatan ya, supaya kegiatan ekonomi kita itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam, dan penguasaan ekonomi itu ternyata harus dilakukan oleh umat Islam ya, terutama yang menyangkut masalah-masalah pokok. Baik ya, itu saja untuk pemikiran yang kedua ya. Nanti kita akan lanjut dengan pemikiran yang ketiga pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.